Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Batang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Desi Triwidiastuti dari SD Negeri Sukamangli 02. Saya Muhammad Zuri dari SD Negeri Sojomerto 1. Saya Wahyudi dari SD Negeri Semamper 01. Saya Ardika Prasremiarsari dari TK Negeri Pembinaan Kecamatan Debat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Zuri? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, Bu. Sebelum kita melakukan praktek coaching ini, sebagai awal kegiatan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada kegiatan ini. Pada kegiatan coaching ini, coach dan puji akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaiannya yaitu apakah proses coaching sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Yang kedua, bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada puji. Yang ketiga, bagaimana puji menanggapi pertanyaan dari coach dan kehadiran penuh saat coaching. Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Pak, Ya. kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching ini? Pada kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu present. Terus yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali ide dari coachingnya sendiri. Baik, pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Dari beberapa kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan ketiga nih Pak. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan serta dapat menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik Bapak, demikian dulu Pak ya, pra-observasi pada coaching ini. Silakan Bapak melakukan praktik coachingnya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Halo Bu Desi, Ya, halo Mbak Sundri. gimana kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Mbak Sundri bagaimana? Alhamdulillah kabarnya lebih baik juga Bu Desi. Jadi apa yang ingin kita perbincangkan pada hari ini? Ya, jadi hari ini saya itu ingin ngobrol dengan Pak Yuri tentang kasus bullying yang ada di sekolah saya, khususnya itu di kelas 5 Pak Yuri. Jadi apa namanya, murid saya itu ada yang sebagai pelaku bullying dan juga korban bullying. Nah, itu yang ingin saya bincangkan dengan Pak Yuri hari ini. Iya. Jadi fokus kita adalah bagaimana cara untuk menyetop atau memperhentikan bullying di sekolahnya Bu Desi. Iya, betul sekali Pak Yuri. Oh ya, baik ya. Pertama coba kita identifikasi dulu situasinya ya Bu Desi ya. Untuk skala 1 sampai 10 menurut Bu Desi, capaian tujuan ini sudah sampai skala berapa ya menurut Bu Desi sendiri? Ya, kalau di buat skala kasus bullying saya itu mungkin berada di skala 2 sampai 4 Pak. Jadi kalau menurut saya itu sudah parah ya bullyingnya. Jadi saya sampai pusing nih memikirkannya, saya harus bagaimana terhadap kasus bullying yang ada di sekolah saya. Karena ketika saya tahunya itu hanya di kelas 5, ternyata ketika saya sharing dengan guru kelas yang lain juga ada kasus bullying
Desi ya, apa kekuatan yang sudah Bu Desi miliki untuk menghentikan masalah ini? Ya kalau untuk kekuatan mungkin dari diri saya ya Pak. Jadi saya itu sudah aware seperti itu apa ya, kayak saya itu peka terhadap itu ada kasus bullying di sekolah saya. Jadi saya itu ingin memaksimalkan potensi saya ingin mengatasi kasus bullying itu. Kalau misalnya kok saya tidak mampu, nah baru saya akan merangkul rekan sejawat untuk membantu menyelesaikan kasus bullying di sekolah saya. Oh begitu ya, bagus sekali ya Bu Desi ya, sudah mengidentifikasi kekuatan yang sudah Bu Desi miliki. Terus adakah peluang atau kemungkinan program yang akan Bu Desi buat, kira-kira programnya apa? Kalau untuk program sebenarnya saya sih sudah memikirkan ya, tetapi baru ide saja yang muncul. Jadi saya itu ingin membuat program khusus menangani kasus bullying. Saya itu ingin memberikan edukasi kepada warga sekolah, jadi tidak hanya murid tetapi juga kepada orang tua dan juga guru yang ada di sekolah mengenai bullying. Kemudian saya juga ingin seperti mendatangkan narasumber mungkin ya, untuk mengedukasi kasus bullying di sekolah saya. Bagus sekali itu programnya Bu Desi. Terus kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan apa yang mungkin akan muncul dalam Bu Desi melakukan program yang sudah disampaikan tadi? Kira-kira adakah gangguan atau hambatan yang muncul? Ya, kalau gangguan namanya suatu rencana ya Pak, saya yakin pasti akan ada gangguan atau hambatan. Nah kalau untuk itu makanya saya itu ingin minta izin dulu sama kepala sekolah ya, seperti sharing dulu sama kepala sekolah supaya kepala sekolah itu menyampaikan secara resmi di rapat dinas. Jadi kegiatan edukasi bullying itu kegiatan resmi oleh sekolah saya yang diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian mungkin juga bisa bekerja sama dengan komite seperti itu Pak, untuk meminimalkan hambatan. Sekali Bu Desi ya. Sekarang kita lanjut ke solusinya ya. Setelah tadi Bu Desi menyampaikan program tadi yang sangat bagus sekali ya, langkah awal yang sangat bagus itu, apakah Bu Desi punya rencana untuk mencapai tujuan ini? Rencana untuk mencapai tujuan ini dulu. Iya Pak, kalau untuk rencana ya seperti tadi ya yang sudah saya ceritakan, mungkin saya akan tuntut dari awal. Saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian kami akan merapatkan secara resmi di rapat dinas. Mungkin kan ada masukan ya dari beberapa guru seperti itu, atau saya juga akan mengumpulkan dulu data dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang mengalami kasus bullying itu apa. Jadi kalau kita sudah punya data, kita akan melakukan tindakan itu lebih mudah seperti itu Pak. Dari yang sudah Bu Desi sampaikan tadi, adakah prioritas tertentu dalam rencana Bu Desi tadi? Prioritas yang kan ada prioritas ya, bisa disampaikan prioritasnya apa Bu Desi? Kalau untuk prioritas, mungkin saya itu sangat fokus inginnya itu yang tadi Pak, yang kampanye edukasi edukasi bullying itu. Jadi saya itu ingin mendatangkan narasumber, kan sekolah bisa mengadakan kerjasama atau MOU dengan polsek seperti itu, atau dengan dinas kesehatan ataupun sekolah seperti itu. Intinya narasumber yang memang dari bidangnya untuk memberikan edukasi di sekolah saya seperti itu Pak. Kira-kira jangka waktunya kapan ya Bu Desi dalam melakukan hal itu? Kalau bisa sih secepatnya ya, mungkin karena ini hari Kamis, mungkin saya besok langsung akan konsultasi dengan kepala sekolah, karena kalau tidak diatasi dari sekarang secepatnya takutnya akan meredat kemana-mana Pak. Bagus sekali ya Bu Desi ya, program-program yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana cara Bu Desi mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Desi sampaikan tadi? Ya, kalau untuk mengukurnya mungkin karena saya kan tadi di awal ingin menyampaikan menampung data anak yang mengalami bullying. Nah, ketika sudah
kan ada apa kekuatan. Sekarang menurut Bu Desi pasti kan ada rintangan. Dalam sebuah program pasti ditemukan rintangan. Ya, bagaimana cara Bu Desi menghadapi hal itu? Ya, mungkin yang pertama saya libatkan rekan sejawat. Jadi ketika saya punya masalah dalam program ini, itu saya ada yang menguatkan seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita juga buat rencana itu tidak hanya satu Pak. Jadi bisa rencana A, B, C. Jadi ketika rencana A itu kok ada hambatan yang tidak bisa terurai, saya akan beralih ke ya B. Itu Pak Juli. Baik Bu Desi ya. Selanjutnya ini Bu Desi, komitmen yang terhadap rencana ini, komitmen dari Bu Desi apa? Komitmennya saya akan melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh Pak. Jadi secepatnya akan saya lakukan. Saya akan maksimal mungkin membudayakan waktu sekolah agar rencana ini tidak hanya ide tapi bisa dilaksanakan dengan sesungguhnya. Baik Bu Desi ya. Gini Bu Desi, dalam melaksanakan program itu kan ada tadi yang komitmen ya. Pasti Bu Desi ingin mendapat bantuan dari yang lain untuk menjaga komitmen itu. Kira-kira pihak mana yang dapat membantu Bu Desi dalam menjaga komitmen itu? Saya kembali lagi ke tadi Pak. Jadi waktu sekolah ya yang pertama itu kepala sekolah, rekan sejawat, murid itu sendiri, dan juga bisa terlibatkan komite serta orang tua siswa. Baik Bu Desi ya. Gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Tindak lanjutnya Bu Desi apa? Saya sih harapannya bisa sharing lagi dengan Pak Zuri ya. Jadi saya nanti akan mengabarkan perkembangan dari program anti bullying di sekolah saya kepada Pak Zuri. Bagus banget Bu Desi ya. Saya percaya Bu Desi pasti mampu mengerjakan yang sudah disampaikan tadi. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, Bu Desi jangan ragu untuk bisa sharing pada saya lagi ya Bu Desi ya. Ya Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak Zuri sudah menyempatkan waktunya dan bersedia dengan kisah saya. Ya, nggak masalah Bu Desi ya. Semoga rencana ini bisa membawa perubahan positif untuk masalah bullying di sekolahnya Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Desi. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator yang akan digunakan? Ya, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dari menanyakan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut dapat menggali kunci, menceritakan permasalahan, dan menggali langkah-langkah atau solusi yang akan dilakukan. Baik, Bapak, dari pengamatan saya tadi sebagai observer, tadi Bapak dan Bu Desi sudah melakukan coaching dengan lancar. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah menggali ide-ide kunci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Desi, sehingga Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu lebih memahami alur kita dalam coaching, sehingga nanti akan lebih mahir dan lebih baik lagi saat melakukan coaching. Baik Pak, semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching